الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani Kuala Tungkal Jambi, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seidah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik dari perjalanan kita di alam dunia atau di alam syahadah ini, tidak lepas daripada genggaman, pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Innani ma'akum asma' wa ara wa la ta'maluna min amali lakuna alaikum suhuda. Sesungguhnya aku ini senantiasa beserta dirimu, kata Allah. Aku ini zat yang maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hati dan rahasia dirimu. Dan aku pula zat yang senantiasa maha melihat dari setiap apa yang kamu lakukan. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kita perbuat di dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah yang menjadi saksi, Allah yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita perbuat. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan di atas dosa dan maksiat? Ingatlah kata Allah, wa kafa billahi syahidah. Akulah sebenar-benarnya yang menjadi bukti dan saksi dari setiap apa yang kamu lakukan. Maka orang-orang yang hati dan jiwanya telah hidup kesadaran Tuhan di dalam dirinya, maka disitulah dia dengan Rabb-nya jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan, sehingga ia mampu merasakan akan kehadiran Allah itu senantiasa menyertai dirinya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya, kata Allah. Ingat, yang keempatnya itu adalah aku, kata Allah. Dan tidak ada pula di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Sadarilah, kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada pula di antara kalian yang berkelompok-kelompok, berjamaah, baik itu kelompok dan jamaahnya jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak. Sadarilah, kata Allah, aku tetap hadir berserta dirimu di mana saja kamu berada. Itu artinya di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan diri aku. Begitulah sebenarnya Allah mengawas dan menjaga akan diri kita ini. Karena Allah telah menjelaskan kehadiran dirinya itu pada setiap diri kita ini. Inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya diriku ini adalah wujud menjadi rahasia dirimu.
Kalau aku ini adalah wujud yang menjadi rahasia dirimu, maka kehadiran aku meliputi akan setiap diri manusia. Begitulah kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Dan ini yang mesti kita sadari dalam kehidupan kita ini, bahwa kita ini senantiasa di dalam rahman kandungan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani Kuala Tungkal, Jambi yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan dan setiap amalan yang kita wiridkan, maka hendaklah setiap ibadah dan amalan yang kita wiridkan itu dikerjakan di atas ma'rifatullah. Dikerjakan di atas pengenalan diri kita ini kepada Allah. Barulah amalan dan wiridan kita itu disebut namanya amalan dan wiridan yang berkekalan, yang bermakrifat. Karena wiridan itu telah ada ruh dan jiwanya. Ruh dan jiwanya setiap ibadah dan wiridan yang kita perbuat itu adalah pengenalan diri kita ini kepada Allah. Makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan diri kita ini, supaya kita mampu memahami akan rahasia siapa sebenarnya diri kita. Apa kata Rasul kepada kita? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Makanya tiliklah diri kita ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Namun kenapa kamu tidak mau memahami dan memikirkan siapa dirimu yang sebenar-benarnya? Kalau kita mau memahami dan menyadari diri kita yang sebenar-benarnya, maka disitulah kita mampu memahami akan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu. Itulah ibadah dan ketaatan yang bermakrifat kepada dirinya. Ibadah yang ada ruh dan jiwanya. Tapi ibadah yang tidak mengenal Allah, ibadah yang tidak bermakrifat kepada Allah, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Makanya Rasul katakan kepada kita ini, kamin qa'imin hazumin sholah di at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang dia kerjakan. Melainkan yang dia dapatkan itu hanyalah rasa capek, rasa lelah, rasa letih dan paneksinya, Bapak Ibu. Inilah ibadah yang tidak memberikan faedah buat diri mereka. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan ibadah yang terbaik, tapi sebenarnya mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Namun mereka tidak mau memahami dan menyadari akan hal itu. Maka pantaslah baginda Rasul menjelaskan kepada kita, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu masa terhadap umatku nanti, kata Rasul, di mana umatku mengerjakan ibadah sholat, tapi sebenarnya mereka belum mendirikan ibadah sholat. Ibadah sholat yang mereka kerjakan hanyalah sebatas ibadah ritual, ibadah rutinitas, tapi belum mengenali akan hakikat sejati diri yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenali akan hakikat sejati diri kita, bagaimana kita akan mampu memahami akan rahasia diri kita ini sebagai wujud nyatanya diri Allah, sehingga tidak ada nikmat di dalam diri kita ini dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Yang ada itu adalah kehampaan di dalam rohani hati dan jiwa kita ini, karena tidak ada ruh dan jiwanya, Bapak Ibu. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya juga sama, cara iktidalnya tidak berbeda, cara sujud dan duduknya persis sama, tidak ada berbeda. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Cara berdirinya sama, cara rukuknya juga sama, cara iktidal, sujud dan duduknya tidak berbeda.
Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maknanya. Yang satu sholatnya itu ingat Allah. Dia kenal Allah. Dia mengenal Allah bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi mengenal diri yang punya nama. Bukankah dikatakan al-ismu wal musamma wahid? Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa dan satu, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kalau kita sebut namanya Mik, Bapak Ibu mesti paham dan jelas mana orangnya. Ini yang dikatakan Mik. Disebut namanya HP, inilah orangnya, inilah wujudnya. Disebut namanya spidol, inilah orangnya. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, pada saat takbiratul ihram, yang mana orangnya, yang mana wujudnya. Maka kalau kita sudah mengenal, disitulah hadirnya hati dan rohani kita itu untuk bisa kita ingat akan Allah. Kita mudah mengingat ayah kita, mudah kita mengingat ibu kita, mudah kita mengingat anak, cucu dan menantu kita. Walaupun ayah bunda kita, anak, cucu, menantu kita jauh sebenarnya dari tempat kita mengaji ini. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa mengingatnya? Karena Bapak Ibu sudah mengenalnya. Bapak Ibu sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya. Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan dirinya. Makanya orang yang sudah kenal, orang yang sudah berjumpa, orang yang sudah bertatap wajah, disitulah dia mudah mengingat ayah bundanya, anak, cucu dan menantunya. Tapi kalau Bapak Ibu, Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu semua, anak Ustaz ada namanya Rasid Bapak Ibu. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu mengingat diri anak Ustaz yang bernama Rasid itu? Apa sebabnya tidak bisa ingat Bapak Ibu? Karena belum kenal, belum berjumpa, belum bertatap wajah. Kalau kita belum bertatap wajah, belum berjumpa, belum bersua disebabkan kita belum mengenal, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa mengingat akan dirinya. Begitu sebenarnya Bapak Ibu. Mengingat Allah itu. Bagaimana sholat kita akan bisa hadir hati rohani kita ini kepada Allah? Kalau kita belum mengenal Allah. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, dia tidak hanya sebatas mengenal namanya, tapi mengenal dia punya nama. Disitulah dia bisa mengingat akan Allah. Ini sholat yang dikerjakan oleh sahabat Nabi tadi. Dan yang satu lagi, dia sholat tapi dia tidak mengingat akan Tuhannya. Dia tidak mengenal Allahnya. Kalaupun dia mengenal Allah hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan. Inilah yang Allah sindir kepada kita ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah. Dia mengaku mengenal aku, mengaku dia menyembah dan mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah diriku. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah. Adalah lafaz Allah, lafzul jalalah, huruf alif lam lam ha. Kalaulah huruf alif lam lam ha, lafaz Allah, kalimah Allah, itu yang kita katakan Rabb, itu yang kita katakan Tuhan kita. Lalu itu pula yang kita hadirkan di dalam hati kita, itu selalu yang kita hadirkan dalam ingatan kita. Berarti kita telah menjadikan huruf dan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita ini. Inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah tulisan Allah, menyembah asma Allah, huruf lafzul jalalah, alif lam lam ha, itu yang dikatakan Tuhannya. Tapi dia tidak mengenal diri yang bernama Allah itu, maka itu adalah suatu kekafiran. Maka pantas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu tidak ada nilainya, menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan ibadah yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah bahasanya dalam bahasa Ustadz Bapak Ibu, takicua di nantarang. Lihat Bapak Ibu, takicua di nantarang. Kalau takicua di nanggalo biasa usahanya tuh Bapak Ibu. Karena kalau gelap ya. Tapi kalau takicua di nantarang sakit panah hati Bapak Ibu.
Karam di tengah lautan biasa, kena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, beda mananya Bapak Ibu. Lalu bagaimana ibadah dan ketaatan kita ini tidak tertipu dengan diri kita sendiri, dengan maksud dan sangkaan kita sendiri. Maka hendaklah kita mengenal Allah itu yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah dengan pengenalan sempurna? Sehingga betul-betul yang kita ingat itu adalah Allah, bukan imajinasi kita, bukan khayalan kita, bukan renungan kita. Betul-betul Allah yang wujud, yang ahad itu. Untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, untuk mengenali akan rahasia diri kita ini, supaya kita bisa mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin. Supaya ibadah kita itu ibadah yang ma'rifat, ibadah yang ingat kepada Allah. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi ini yang Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Allah, ya, itu bukan karena Allahnya. Karena Allah itu mudah dikenal. Karena Allah pingin dikenal. Jadi sulitnya kita mengenal Allah itu bukan karena Allah, tapi karena ulah guru sebenarnya. Guru yang mempersulit. Karena mengenal Allah itu tak butuh administrasi yang berbelit-belit. Ya, tidak butuh birokrasi yang rumit. Mengenal Allah itu sangatlah mudah Bapak Ibu. Kalau Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini kepada umatnya 13 tahun pada masanya, kita coba 3 tahun saja Bapak Ibu. Lama rasanya 3 tahun Bapak Ibu. Ustaz pun payah ke sini. Kita buat 3 bulan saja. Masih lama 3 bulan, kita buat 3 minggu. Lama juga 3 minggu, kita lakukan 3 hari. Lama 3 hari, kita lakukan 3 jam saja Bapak Ibu. Ya, payah juga sebelum kita keluar dari masjid ini. Sebelum kita pulang mesti kita kenal akan Allah itu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, besok mau mati kita atau tidak. Kalau ilmu fikih, ya, kita pelajari Bapak Ibu, 100 tahun umur kita, habis umur kita yang 100 tahun itu, ilmu fikih itu belum khatam-khatam itu. Ya, belum tamat itu. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ya, jam 12 ini nanti kita akan mati, sebelum jam 12 sudah khatam ilmu itu. Khatamnya ilmu tauhid itu jangan sampai terlihat akan keakuan diri Bapak Ibu sama Tuhan. Kalau masih terlihat sama Allah, diri Bapak Ibu yang berdiri, diri Bapak Ibu yang bergerak, diri Bapak Ibu yang melihat, mendengar dan berkata, masih wujudu kazanbun. Itu adalah dosa itu. Belum putus kaji itu Bapak Ibu. Yang putus kaji itu Bapak Ibu, tidak jadi orang lah Bapak Ibu. Tidak jadi orang lah, apa maksudnya itu? Kalau jadi orang juga lu putih kaji lera. Jadi kalau ingin memahami kaji ini, Ustaz bertanya sama Bapak Ibu satu aja. Namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Berhenti jadi orang. Jangan jadi orang juga. Sebab apabila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang wujud, engkau yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah dan hayat, pasti engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau telah menyadari dan memahami bahwa diri engkau itu memang betul-betul tiada, betul-betul buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, papa dan mati, maka disitulah engkau mengenal aku. Karena yang sebenar ada itu aku. Kalaulah yang sebenar ada itu adalah aku, maka yang hidup itu ya aku. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata itu adalah aku. Yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu adalah aku, kata Allah. Maka keluar kita dari diri kita. Jangan masih ada lagi keakuan diri kita yang merasa kita yang berbuat. Kalau masih ada keakuan kita, merasa diri kita yang berbuat, yang wujud dan bersifat, maka selama hayat di kandung badan, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Makanya Ustaz katakan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berhenti jadi orang, baru kita bisa mengenal Allah. Karena orang yang mati yang bisa mengenal Tuhannya. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tak akan pernah bisa kamu berjumpa dan menyaksikan Allah
sehingga kamu benar-benar mati. Makanya orang yang mati yang bisa melihat Allah. Mati yang bagaimana Ustadz? Inilah yang dikatakan oleh Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum mati itu maksudnya matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum datangnya Israel. Matikan diri sebelum kita dimandikan oleh orang. Apa maksudnya? Matikanlah kesadaran dan keakuan diri kita yang merasa kita ini wujud dan yang bersifat. Barulah kita bisa mengenal Allah. Disitulah dikatakan, man arofa rabbahu fasadal jasad. Ketika dia telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hidup, maka ketika itulah dirinya itu mati. Ketika itulah dirinya itu karam, Bapak Ibu. Makanya orang-orang tua kita dahulu benar apa yang disampaikannya kepada kita. Cuma orang tua kita sekarang salah paham dalam memahami dan menyikapi kata orang tua kita dahulu. Apa kata mereka? Anak kecil, anak remaja, belum sampai umur 40 tak boleh belajar mengenal Tuhan. Tak boleh belajar ilmu ma'rifat, cepat matinya. Benar atau salah tuh? Ya. Tidak boleh belajar ilmu ma'rifat anak-anak, cepat matinya. Itu benar Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah kenal Allah, pada saat kita mengenal Allah, pada saat itulah diri kita itu betul-betul mati. Tidak ada diri kita lagi. Kalau diri kita mati, maka kesebenarnya mati itu adalah hidup. Kalau diri kita ini buta dan tuli, kesempurnaan buta dan tuli itu adalah melihat dan mendengar. Kalau diri kita ini bisu, kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Maka siapa yang sebenarnya ada, yang sebenarnya hidup, yang sebenarnya melihat, mendengar, berkata, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang mesti dipahami. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kita belajar ilmu ma'rifat ini bukan ingin mengaku Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat ini bukan ingin jadi Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami bahwa Allah sajalah yang wujud, yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dan kita juga nggak pernah ada. Dahulu, sekarang dan yang akan datang nggak pernah ada kita. Kalau kita tidak pernah ada, maka jangan mengaku-ngaku ada. Kapan Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu menyatakan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Sejak itu kita tidak pernah ada Bapak Ibu. Makanya pahamilah siapa sebenarnya diri kita ini, supaya kita mampu mengenal akan rahasia diri yang sejati itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Maka malam ini kita akan mencoba menghantarkan kaji ini kepada Bapak Ibu semuanya, ya, supaya kita ini paham dan mengerti kita ini. Nah, jadi kita mencoba untuk melakukan tanazul wa tarki. Nah, kaji kita tanazul wa tarki. Kalau tarki itu memandang dari bawah ke atas. Kalau tanazul memandang dari atas ke bawah. Nah, kita ambil dari pucuknya nanti Bapak Ibu, kita sampaikan ke bawah. Nanti bawah naikkan lagi ke atas. Siapa di Bapak Ibu yang sebenarnya? Kita mencoba mengambil buah di dalam biji. Ya, mengambil buah di dalam biji. Ini ilmunya. Ya, nah, kita lihat Allah katakan di dalam surah Al-Insan. Ya, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura.
Hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nampak tulisannya, Bu? Ustaz aja leh. Ya. Ya. Dengar aja Bapak Ibu ya, kalau tak nampak didengar aja. Hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Jadi ketika itu Bapak Ibu, ya, itu belum ada siapa-siapa, ya, belum ada apa-apa. Diri kita belum ada Bapak Ibu. Jangankan diri kita Bapak Ibu, ayah bunda kita belum ada. Jangankan ayah bunda kita, kakek nenek buyut kita juga belum ada. Jangankan kakek nenek buyut kita belum ada, langit dan bumi saja belum ada Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras, luh, kursi, mahfuz juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, mahfuz belum ada, sorga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga dan neraka, nur saja juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, namanya saja juga belum ada. Jadi yang ada pada saat itu hanya dia. Hanya dia, kata-kata itu juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Inilah yang membuat paning aku. Tidak bisa disebut. Rupanya Allah tidak bisa dikaji, tidak bisa dibahas. Makanya Allah bilang kepada kita, antakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang aku, tapi kamu sendiri belum kenal dengan aku. Jadi haram bagi kita untuk menceritakan rahasia diri Allah kalau kita belum kenal dengan Allah. Sebab apa Bapak Ibu? Orang yang sudah kenal Allah saja sulit dia bercerita tentang Allah, apalagi orang tak kenal. Ya? Orang yang sudah kenal Allah payah bagi dirinya untuk menjelaskan dan menceritakan tentang Allah itu. Apalagi orang yang belum kenal Allah, hanya sebatas mengenal huruf dan namanya saja Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang telah terang bagi dirinya, sesuatu yang telah jelas bagi dirinya, diceritakannya, maka sulit memahaminya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, Ustaz mau nanya, ini desa apa namanya? Tebing Tinggi. Ustaz tanya sama ibu-ibu, kalau nggak dapat ke bapak. Ya, Ustaz ini belum paham Bapak Ibu. Ibu Bapak udah paham. Bisakah ibu menceritakan sama Ustaz, yang desa Tebing Tinggi itu yang mana ibu-ibu? Yang Tebing Tinggi yang mana? Coba bantu Pak, desa Tebing Tinggi yang mana? Nanti tertunjuk rumah orang nanti, ini Ustaz nah, sejadah. Makanya kalau kita udah paham Tebing Tinggi, cukup diam, disadari dan dipahami. Dilihat boleh, dipandang boleh, dijelaskan tidak boleh, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Kita minta Tebing Tinggi, masuk Ustaz, itu Ustaz tertunjuk rumah orang nanti. Ya tertunjuk gedung nanti. Begitulah sebenarnya. Kalau kita sudah memahami Tebing Tinggi itu di mana, kita sudah berada di Tebing Tinggi, nikmati sajalah di situ. Mau berjalan, mau makan, mau minum, mau tidur kita, nikmati aja di sana. Kalau kita sudah kenal Allah, tidak boleh kita menceritakannya lagi. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Lain yang diceritakan, lain pula nanti yang tertunjuk. Nah, contoh. Nah, Bapak Ibu dapat ini meja. Lalu saya tunjuk, ini meja nih Bu. Meja ini. Mana meja nih? Ini ya. Itulah maksudnya tadi. Jadi sulit untuk bercerita tentang Allah. Tapi kenapa Ustadz menceritakannya? Karena Ustadz menceritakannya, Allah beritahukan kepada Ustadz. Itu pun sebatas yang Allah beritahukan kepada Ustadz. Ustadz bisa menceritakannya.
yang tak diberitahukan Allah kepada ustaz tak pernah bisa menceritakannya. Makanya Nabi dan Rasul tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Jadi orang mengenal Allah itu bukan karena dia Nabi, bukan karena dia Rasul, bukan dia karena ulama, bukan karena dia arifinilah, bukan karena kecerdasan rohani dan akal fikirnya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengenal Allah, kecuali Allah lah yang mampu mengenal akan dirinya sendiri. Tapi kalau Nabi kenal Allah, Rasul kenal Allah, kita kenal Allah, itu karena Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Kalau bukan karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada aku, kata Nabi, maka selama-lamanya aku takkan pernah kenal Allah. Tapi setelah aku kenal Allah, sebatas yang Allah beritahukan kepada diriku tentang rahasia dirinya, maka aku akan bukakan pula rahasia diri Allah itu kepada umatku yang belum mengenalkan aku, sebatas yang aku tahu dalam diri aku ini. Begitu Bapak Ibu sebenarnya. Maka kita mencoba memahami dan menyikapi sedikit daripada rahasia Allah itu. Karena sedikit itu menurut Allah banyak tuh Bapak Ibu menurut kita. Banyak menurut kita, seiprit pun belum cukup kata Tuhan. Belum. Ini mesti pahami. Jadi yang ada ketika itu hanyalah Allah Bapak Ibu, ya. Makanya Ustaz katakan, sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang ada, maka Dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya kata ada dan sebelum adanya kehidupan ini. Disitulah letaknya Dia itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Ini yang dikatakan Allah itu di dalam kesendirian. Dalam kesendirian itu maksudnya Allah masih dalam keadaan jomblo. Tahu jomblo? Allah kesendirian. Belum ada siapa-siapa. Ya, kalau disebutkan kalimatnya itu yang katakan huwa. Huwa itu artinya dia. Sebetulnya kata-kata huwa juga belum ada. Cuma kata huwa itu memberikan pemahaman hanya Dia yang ada pada masa itu. Ya. Siapa huwa itu? Huwa itu ya aku, Tuhan. Nih, aku. Yang huwa itu aku. Siapa aku itu? Itu yang disebut namanya Rabbul Izzati. Rabbul Izzati, Tuhannya zat, akulah. Amanah yang dikatakan aku Rabbul Izzati tadi, yang dirinya yang sebenar-benarnya, nih, yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa diciptakan, kosong dalam ketiadaan, kosong dalam kehampaan. Karena Dia kosong dalam kehampaan, kosong dalam ketiadaan, bukan berarti Dia tidak ada. Nah, itu mesti ingat dulu. Bukan berarti Dia tidak ada. Dia ada, Dia nyata, tapi belum bisa disebut, belum bisa diceritakan. Ini yang disebut namanya dalam keadaan batin. Batin, Dia ada, Dia wujud, Dia nyata, tapi belum bisa disebut, belum bisa dikenal. Belum bisa diceritakan Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh Bapak Ibu. Mana anak kita nih yang mudah diberi contoh. Ini anak muda, ini anak kita nih mau beri. Siapa yang ini yang anak? Ya ini yang di tengah, yang tengah. Boleh, sini nak. Ini merupakan contoh. Sini nak ya. Siapa namanya nak? Nofri. Iya. Ya. Ini anak kita nih. Pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu, dia ada atau tidak? Ada atau tidak nih? Bisa dilihat? Nyata dia? Ya. Coba Nofri, sini bentar. Coba sembunyi situ sebentar. Sini sembunyi. Sini sebentar.
Tegak sini sebentar. Tegak sini. Pertanyaannya, nampak nggak sama bapak ibu anak kita tadi itu, yang namanya Nopri tadi? Nampak atau tidak? Tapi dia ada atau tidak? Dia ada, dia nyata, tapi kenapa bapak ibu tidak bisa lihat dia? Kenapa? Karena dia belum menampakkan dirinya. Sekarang Nopri sini nak. Nampak nak dia bapak ibu? Nyata nak dia nih? Nah. Tadi ketika dia bersembunyi di situ bapak ibu, tak nampak, bukan berarti dia tidak ada. Ya, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada tapi dia belum mewujudkan dirinya. Dia ada tapi belum menzahirkan dirinya. Dia ada belum mentajlikan dirinya. Nah, pulang nak? Jumpa ayahnya lagi. Batin tuh begitu bapak ibu. Ya, spidol nih. Ada wujud nyata. Bisa dilihat. Tapi kita usah ilahkan. Bisa lihat? Bisa. Apakah dia tidak ada? Ada, tapi belum bisa dilihat. Kapan spidol itu bisa bapak ibu lihat? Ketika spidol itu menampakkan dirinya. Ketika spidol itu menzuhirkan dirinya. Bahasa tauhidnya, pada saat spidol itu mentajalikan dirinya. Ketika spidol itu telah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, barulah kita bisa melihatnya, barulah kita bisa mencintakannya. Allah dalam keadaan batin. Ketika Allah dalam keadaan batin, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.